Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Indriani dengan ekor Stambuk 225 dari kelas E Kesehatan Masyarakat. Yang dimana maksud dari video saya ini yaitu ingin memenuhi tugas pengganti ujian tengah semester yang dimana mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi, yaitu selaku dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Jamaluddin M. Sakung, SPD MKes. Yang dimana materi yang saya paparkan dan yang saya bawakan pada video ini yaitu gizi pada penyakit infeksi dan penyakit menular. Adapun definisi penyakit infeksi dan penyakit menular yaitu menurut WHO, yaitu Organisasi Kesehatan Dunia itu sendiri, bahwa penyakit infeksi atau penyakit menular itu ialah penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen, yaitu seperti virus, bakteri, jamur, atau parasit. Jadi penyakit ini bisa menyebar secara langsung maupun tidak langsung dari satu orang ke orang lainnya. Yang dimana kalau penyebaran langsungnya itu dari penderita itu sendiri, yaitu mempunyai penyakit infeksi bisa menular ke orang lain. Dan juga bisa dari ibu ke bayi yang penularan infeksinya bisa melalui proses persalinan atau pada saat menyusui bayinya tersebut. Dan juga bisa dari hewan yang memiliki infeksi bisa menular ke manusia ketika manusia tersebut tergigit oleh hewan yang terkena infeksi tersebut. Dan juga yang dimana penyakit menular secara tidak langsung itu seperti benda yang terkontaminasi bakteri atau makanan yang sudah terkontaminasi mikroba serta gigitan serangga. Next slide. Baik, selanjutnya ada hubungan antara gizi dan penyakit menular. Yang pertama itu ada pengaruh gizi terhadap perkembangan sistem kekebalan tubuh manusia. Yang dimana di sini itu peran nutrisi atau gizi itu sangat penting untuk kekebalan tubuh manusia. Kayak misalnya ditujukan pada anak yang terdapat menerima makanan yang cukup dan diberikan vaksinasi tuberkulosis. Yang dimana kalau anak-anak tersebut memiliki makanan yang tidak teratur atau memakan makanan yang sedikit, maka anak tersebut rentan terkena penyakit tuberkulosis dibanding yang anak yang memiliki makanan teratur serta sudah memvaksin tuberkulosis tersebut. Jadi risiko terkena tuberkulosis berkurang secara signifikan pada anak yang memiliki nutrisi sehat dan sudah divaksin tuberkulosis tersebut. Terus yang kedua itu ada pengaruh gizi terhadap munculnya penyakit infeksi seperti keracunan makanan, penyakit usus, dan penyakit infeksi sistematik. Yang dimana apabila makanan sudah terkontaminasi mikroba, dapat menimbulkan berbagai penyakit tadi, seperti keracunan makanan atau penyakitnya usus. Contohnya itu kayak pada demam tifoid. Demam tifoid itu kan disebabkan oleh Salmonella species. Jadi salah satu penyakit itu ditularkan melalui air dan makanan yang sudah terkontaminasi mikroba. Jadi karena patogennya tersebut itu dia bisa menyebabkan masalah bagi si penderita ini, yaitu sehingga terjadinya resistensi antibiotik. Terus yang ketiga ada hubungan gizi buruk dengan penyakit menular. Seperti yang dijelaskan saya tadi, yang poin pertama bahwa nutrisi ini sangat penting bagi kekebalannya tubuh untuk untuk melawan penyakit menular ini. Karena dengan gizi tidak tidak baik, dia dapat rentan terkena penyakit menular. Terus yang keempat ada nutrisi pada pasien dengan defisiensi imun gabungan yang parah. Jadi yang dimana bahwa eh, seseorang yang memiliki imun yang parah dia rentan terkena infeksi karena terdapat beberapa kasus itu menekankan bahwa
orang memiliki imun yang parah atau imun yang lemah, itu sebaiknya jangan mengonsumsi makanan yang mentah atau yang setengah matang karena makanan tersebut dia menularkan patogen-patogen, masih ada patogen di dalamnya sehingga rentan terkena infeksi. Terus yang terakhir ada hubungan antara makanan berlebihan dan infeksi. Yang dimana jika orang memakan makanan yang berlebihan atau seseorang yang memiliki berat badan berlebih itu rentan terkena infeksi seperti infeksi saluran pernapasan dan bahkan bisa terkena diabetes. Oke, selanjutnya ada malnutrisi dan penyakit menular. Yang pertama ada pengaruh gizi buruk terhadap munculnya penyakit menular seperti yang di slide sebelumnya. Di sini ada contoh lainnya seperti kurangnya nutrisi, protein dan vitamin A. Yang dimana misalnya kayak di daerah tersebut terdapat anak yang kurangnya gizi protein, nutrisi dan vitamin A. Padahal itu menjadi salah satu paling penting bagi tubuhnya anak-anak tersebut agar sistem kekebalannya mereka itu terjaga. Jadi dengan itu maka harus diberikan vitamin atau nutrisi tersebut ditambahkan ke dalam makanan oleh anak yang ada di daerah tersebut untuk sebagai kekebalan pada tubuh mereka. Terus yang kedua ada efek infeksi pada malnutrisi, yaitu contohnya itu kayak perilaku tradisional. Kan pasti kayak tradisi orang zaman dulu itu masih percaya dengan tradisi. Kayak misalnya kalau ada salah satu dari anak mereka kayak misalnya terkena demam atau diare, pasti kayak percaya pada zaman dulu kayak jangan makan ini, jangan makan itu, kayak dilarang memakan makanan tertentu. Sehingga bisa bisa jadi anak tersebut terjadi apa kurangnya penyerapan nutrisi, kurangnya penyerapan nutrisi sehingga terjadinya infeksi usus pada anak tersebut. Terus yang kedua ada siklus kekurangan gizi pada penyakit infeksi dan penyakit menular. Jadi ini siklusnya yang pertama itu peningkatan keperluan energi, yang dimana keperluan energi itu meningkat karena dari ada faktor risikonya yaitu karena nafsu makan itu berkurang, terus absorpsi makanan berkurang dan kalori melawan infeksi itu meningkat karena kurangnya dari nafsu makan tadi sehingga kalori yang ada pada tubuh itu meningkat untuk melawan infeksi sehingga terjadinya undernutrition atau gizi kurang. Terus pada saat terjadinya gizi kurang atau undernutrition ini, imunitas itu menurun sehingga terjadinya peningkatan risiko penyakit tersebut dan akan mengalami infection disease atau penyakit infeksi. Next slide. Ya, jadi yang ketiga ada penanggulangan penyakit menular. Jadi penanggulangan penyakit menular itu yang pertama itu ada upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular. Itu bisa lewat dari promosi kesehatan, bisa surveillance kesehatan atau kayak mengumpulkan kasus-kasus dan juga mengimunisasi. Terus yang kedua itu ada melakukan PHBS, perilaku hidup bersih sehat seperti mencuci tangan, pemberantasan jentik nyamuk, mengonsumsi makanan yang bergizi serta seimbang. Terus yang ketiga itu ada menghindari kontak pada penderita
untuk mencegah terjadinya penyakit menular. Dan yang terakhir, melakukan vaksinasi pada penyakit tertentu, contohnya pada COVID-19 kemarin, harus melakukan vaksinasi agar untuk mengkebalkan imun pada tubuh kita sehingga biar tidak terjangkitnya terkena penyakit COVID-19 tersebut. Ya baik, itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.